Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwani rahimanyallahu wa azzanillahu wa iyyakum. Insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan membacakan sebuah kitab dan sambil mengambil ilmu dan beberapa faedah darinya, dan semoga kita dengan mengambil ilmu dan kita mengamalkan ilmu yang telah kita pelajarinya ini. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, istajib du'ana ya Allah Rabbil Alamin. InsyaAllah pada kesempatan ini ikhwani fillah rahimanyallah wa iyyakum, judul kitab sebagaimana yang ada di layar, An-Nabiyul Karim sallallahu alaihi wasallam muallima. Ya, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang guru yang hebat, guru yang luar biasa. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan umatnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada suri teladan, liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Suri teladan yang baik bagimu dan bagi orang-orang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimanallahu wa iyyakum. Para ulama menjelaskan al-uswah dengan mengkasrahkan hamzah berarti iswah, atau mendammahkannya atau uswah adalah nama untuk sesuatu yang diteladani dan dilakukan seperti pekerjaannya. Berarti iswatun atau uswatun itu artinya suatu nama yang kita harus teladani. Apapun yang dilakukannya, itu yang kita lakukan. Apapun dikerjakannya, itulah yang kita kerjakan. Kita menuruti, itulah namanya uswah. Jadi hak keteladanan adalah hendaknya orang yang diteladani, seseorang tersebut yang betul-betul teladan, jadi qudwah. Itulah sebabnya di dalam Al-Quran huruf fa
fi Rasulillah uswatun, ya. Fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-fa di sini fi dalam redaksi yang disebutkan pada prinsipnya Rasulullah sebagai teladan, sehingga dikatakan fi Rasulillahi uswah. Dalam diri Rasulullah ada teladan. Keteladanan berkaitan dengan diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tidak menyebutkan sifat keteladanan khusus pada perkataan dan perbuatannya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan, uswatun hasanah bagi siapapun, bagi umatnya. Bahkan dalam sirah beliau yang penuh berkah, penuh dengan keberkahan, Allah Subhanahu wa taala mengutusnya sebagai seorang guru, muallim. Ini merupakan jawaban dari doa-doanya Nabi, doa kekasihnya Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salam, yang disebutkan dalam doa beliau dalam surat Al-Baqarah ayat 129, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Rabb kami, utuslah untuk mereka seorang rasul dari kalangan mereka. Ini doanya siapa? Doanya Nabi Ibrahim. Yang akan apa? Tugasnya rasul yang diutus dari kalangan mereka tersebut, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau ya Allah, mengajarkan kepada mereka Alkitab, mengajarkan Al-Quran, dan hikmah, itu mengajarkan As-Sunnah, serta mensucikan mereka. Yuzakkihim innaka antal azizul hakim, dan sesungguhnya Engkau lah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, inilah doanya Nabi Ibrahim alaihi salam Khalilullah. Untuk apa? Untuk Allah mengutus seorang rasul, agar rasul tersebut mengajarkan mereka kitab, Al-Quran, dan hikmah sunnah, membacakan ayat-ayat mereka, ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa itu adalah buah dari doa ayahnya Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad dari Abu Umamah, ia berkata, Ya Rasulullah, Abu Umamah bertanya, Ya Rasulullah, apakah permulaan dari kenabianmu? Nah, ini beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Da'watu Abi Ibrahim wa Bushra Isa alaihi salam. Itu doa ayahnya saya Ibrahim alaihi salam, dan kabar gembira dari Isa alaihi salam. Ini hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad, ya, dengan sanad yang baik. Ikhwani fillah rahimanallah wa iyyakum. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah seorang guru yang mana Allah Jalla fi'ula telah bersabda, telah berfirman, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepadamu, mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab wal hikmah, Alkitab Al-Quran, Al-Hikmah, Sunnah, serta mengerjakan kepadamu apa yang belum kamu ketahui. Ini ayat menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tugas utamanya adalah seorang guru untuk mengajarkan umatnya. Surat Al-Baqarah 151. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 164. Laqad mannallahu 'alal mu'minin. Dan sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang beriman. Idh ba'atha fihim rasula.
ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul min anfusihim, dari golongan mereka sendiri, yatlu alaihim ayatih, apa tugasnya? Itu membacakan atas mereka ayat-ayat Allah, ayat-ayatnya, ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, membersihkan jiwa mereka, wa yuallimuhumul kitab, dan mengajarkan mereka alkitab, wal hikmah, sunnah, hikmah, wa in kanu min qablu lafi dalalim mubin, dan sesungguhnya mereka sebelum kedatangan nabi tersebut, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, itu ayat yang kedua, surat Ali Imran ayat 164. Dan ayat yang ketiga dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Allah berfirman, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula. Dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul. Rasulam minhum, seorang rasul di kalangan mereka, di antara mereka. Yatlu alaihim ayatih. Itu tujuannya rasul itu adalah membacakan ayat-ayatnya Allah. Wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Wa yuallimuhumul kitab wal hikmah, dan mengajarkan mereka al-kitab wal hikmah. Al-kitab itu Al-Quran, al-hikmah itu as-sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dalalim mubin, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ikhwani fillah rahimanyallahu wa iyyakum. 3 ayat ini merupakan bukti, dalil bahwa Allah Jalla fi'ula mengutus seorang rasul untuk apa? Untuk mengajarkan umatnya. Yu'allimhumul kitab wal hikmah. Muallim. Rasulullah SAW seorang muallim, seorang guru yang hebat, yang mengajarkan sampai Islam ini sesempurna yang luar biasa. Ikhwani fillah rahimanallahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, Nabi Muhammad SAW, untuk apa? Yatlu alaihim ayatih, membacakan atas mereka umatnya itu ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, itu membersihkan, mensucikan jiwa raga mereka. Wa yuallimuhumul kitab, dan mengajarkan mereka Al-Quran dan sunnah wal hikmah. Ikhwani fillah rahimanallahu wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah memberitahukan hal itu. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Nasa'i dari Jabir, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha lam yab'atni mu'annifa. Sesungguhnya Allah tidak mengutusku sebagai orang yang kasar. Innallaha lam yab'atni mu'annifa. Sesungguhnya Allah tidak mengutusku sebagai orang yang apa? Orang yang kasar. Walakin, akan tetapi dia Allah ba'atsani mu'allima wa mu'alliman muyassira. Akan tetapi Allah mengutusku sebagai seorang pengajar, muallim, yang guru, muyassira, pengajar yang memberikan kemudahan. Itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga dengan hadis ini yang menjadikan kita seorang guru yang tidak kasar, guru yang lemah lembut, dan guru yang memberikan kemudahan kepada setiap orang yang diajarkannya. Ikhwani fillah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan dalam masalah apapun, bahkan dalam masalah guru. Bahkan ini merupakan tugas utamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengajarkan dengan kelemah lembutan, yang tidak pernah
Allah Subhanahu wa taala mengutusnya sebagai seorang yang kasar, dan dia diutus menjadi seorang nabi yang mengajarkan pada umatnya, yang memberikan kemudahan. Semoga bermanfaat ikhwani fillah rahimanyallah wa iyyakum. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab ini, An-Nabiyul Karim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam muallima, di pertemuan yang selanjutnya. Semoga ini merupakan sebagai ilmu untuk kita dan mukaddimah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang guru yang mana kita sebagai pendidik yang mendidik anak dan istrinya, mendidik murid-muridnya, dan mendidik siapapun mengikuti keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengajar, dalam mendidik dan mentarbiah siapapun yang ingin tarbiahnya. Semoga bermanfaat ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita tetap berada di atas keistiqomahan, berada di atas keimanan dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ketegaran dan kesabaran atas segala apa yang Allah berikan kepada kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.